Halo pemirsa, saya Dr. Gigi Robi Kristiawan. Hari ini saya ingin menerangkan beberapa gigi tiruan yang sering kita pakai dalam praktek saya sehari-hari. Gigi tiruan sebagian lepasan digunakan untuk menggantikan gigi yang hilang, baik dari proses pencabutan atau trauma gigi yang hilang karena tabrakan, benturan, kecelakaan, dan sebagainya. Diharapkan dalam pembuatan gigi palsu sebagian lepasan itu harus dalam kondisi gusi yang sudah bersih dan tidak ada sisa akar gigi, karena untuk memudahkan pemasangan dan menjaga faktor kesehatan dari pasien. Dan gigi-gigi palsu ini akan mempunyai fungsi untuk satu, di estetika, kedua di pengunyahan, ketiga untuk mempertahankan letak dari gigi atau jaringan yang ada. Nah, untuk gigi-gigi sebagian lepasan ini biasanya dilakukan dalam pembuatannya dengan pencetakan untuk membuat model yang biasanya untuk membuat satu cetakan model dari pasien, misalnya seperti ini. Ini adalah model dari pasien yang sudah tercetak dan nantinya akan digunakan pada saat pembuatan gigi palsu yang akan digunakan kemudian hari. Ini adalah contoh satu model gigi pasien di mana terlihat kehilangan gigi palsu karena proses fisiologis usia dan beberapa ada gigi yang goyang. Nah, ini adalah model yang akan digunakan nanti untuk membuat protesa atau gigi palsu. Nah, setelah model ini didapat, nanti akan kita gunakan untuk pembuatan gigi palsu. Nah, setelah pembuatan gigi palsu model tadi selesai, biasanya dalam beberapa hari itu akan didapat protesa yang akan digunakan pasien tersebut. Dalam protesa itu biasanya ada bermacam-macam. Yang biasanya sering kali yang digunakan untuk pasien adalah gigi tiruan akrilik. Nah, inilah contoh gigi tiruan akrilik. Biasanya komponen yang terdapat di sini adalah plat yang berwarna merah atau pink ini, kemudian ada kawat gigi yang dikenakan nanti untuk di gigi yang masih kuat atau masih ada di pasien. Jenis ini biasanya mempunyai kelebihan adalah lebih murah atau ekonomis. Kedua, pembuatannya juga lebih mudah. Ketiga, dia pengerjaannya lebih cepat. Kekurangannya, biasanya kawat yang akan dikenakan nanti akan merusak gigi penyangga dalam jangka panjang atau membuat iritasi atau goresan ke email gigi. Terus plat ini juga mudah
pecah. Setelah pecah, nanti biasanya akan membuat baru atau dengan reparasi. Jadi ini adalah gigi tiruan sebagian pelepasan yang bernama akrilik, dari akrilik ya. Contoh yang lain seperti ini. Nah, ini untuk gigi yang kehilangan giginya agak banyak dan tetap ada kawat. Untuk membuat satu kekuatan dan seperti ini kurang lebihnya. Dan ini adalah plat untuk di atas langit-langit mulut untuk membuat satu pegangan di sana. Yang kedua yang sering kita pakai dalam gigi tiruan palsu adalah Flexidenture atau Vaplast. Vaplast digunakan untuk mereka yang lebih memilih faktor kenyamanan. Vaplast bentuknya seperti ini, jadi bisa kita lihat. Nah, ini teknisnya sama, tetap dicetak di suatu model. Cuma yang menjadi perbedaan adalah dia tidak memakai kawat gigi. Kalau akrilik tadi memakai, ini perbedaan. Ini ada akrilik, ini kawat giginya. Ini Vaplast atau Flexidenture. Kelebihan dari Vaplast ini adalah dia lebih fleksibel, jadi bisa dilipat-lipat atau ditekuk ya, seperti ini atau seperti ini. Nah, ini kelebihannya jadi dia punya satu sifat yang elastis atau fleksi. Terus dia tidak memerlukan kawat untuk pegangan, jadi digantikan oleh ini seperti tanduk yang ada di samping luar. Ini adalah pegangan untuk menggantikan posisi dari kawat. Nah, teknis pemasangannya seperti ini dengan model yang sama, cetakan yang sama dengan gigi akrilik, dan teknisnya seperti ini. Jadi kita atur, kita masukkan saja ke dalam plat seperti ini. Nah, kelebihannya yang kita lihat adalah meskipun dilipat-lipat seperti ini dengan tekanan yang kuat atau pegangan yang keras, tekanan yang keras, dia tetap menyesuaikan di plat yang hilang ini. Ini adalah kelebihan Vaplast. Yang menjadi kekurangannya adalah harganya yang lebih mahal dibanding akrilik. Untuk proses reparasi atau penambahan gigi biasanya memakan waktu yang lebih lama dan harga yang lebih mahal. Jadi ini adalah gigi tiruan Vaplast atau Flexidenture. Yang ketiga dan jarang sih sekarang digunakan adalah dengan adanya backing logam. Jadi teknisnya hampir sama dengan akrilik, tapi dia ada logam yang membackingin di dalam. Kalau bagian bawah ini kebetulan gigi bawah, jadi di bagian lidah
dia ada semacam logam yang membacking atau menahan. Untuk secara kekuatan ini sangat baik, tapi harga juga lebih mahal dibanding dengan yang akrilik ataupun dengan Fabnas. Kelemahannya adalah apabila terjadi kehilangan gigi atau mengganti atau pasien dengan penderita gusi yang mudah resop atau turun, nanti penggantiannya akan mengganti keseluruhan dari plat yang ada di dalam ini. Jadi ini di tempat praktek saya jarang dipakai, jadi ada pemakaian tapi sangat jarang. Jadi itulah beberapa gigi palsu yang ada di tempat praktek kita, yang biasanya lebih dipakai dalam pemakaian sehari-hari adalah kalau secara nilai ekonomis adalah yang pertama adalah model yang lentur seperti ini, yang akrilik seperti ini dengan adanya kawat atau plat yang kaku, cenderung kaku dan mudah patah. Kedua adalah jenis yang lentur. Oke, lentur terpasangkan ke dalam jaringan pasien. Ketiga adalah dengan backing logam. Beberapa teknik ini bisa menjadi pilihan pasien ketika ada proses kehilangan gigi, baik secara pencabutan atau mungkin trauma atau kecelakaan. Demikian beberapa info yang bisa kita berikan untuk gigi palsu yang ada dan sering digunakan dalam pemakaian praktek sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan channel kita. Semoga kita bisa bertemu di keluhan atau teknik-teknik atau proses gigi dan info seputar gigi yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Bye.